Lagi. Bos. Nah, langsung seperti ini. Yes. Yes. Bos. Nah, langsung cepat jarak tembak. Kalau nendang ya tangkep, banting. Inilah aku sang pejuang kemenangan. Aku sang pejuang. Aku sang pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudaraan. Kembali lagi dengan channelnya kita, Denny Wewe. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny Wewe, di kesempatan kali ini kita akan membuatkan konten tentang one point dalam pencak silat. One point itu apa sih? One point itu adalah satu serangan yang bersih atau mutlak yang mengenai sasaran tanpa ada balasan dari lawan. Nah, jadi one point itu seperti kata istri saya tadi adalah satu serangan yang mutlak atau satu serangan yang bersih tanpa balasan oleh lawan atau musuh, gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan one point itu tipenya ada dua, ya. Yang pertama one point yang merapat, ya, atau clean, ya. Yang kedua one pointnya langsung habis serang langsung kabur, ya, bukan kabur keluar gelanggang, maksudnya menghindari lawan langsung seperti itu. Serang langsung menjauhi dari jarak tembaknya lawan, ya, jadi seperti itu. Nah, mungkin di sini kita akan praktekkan dengan patching saja, ya. Di simulasinya boleh dengan serangan sabit, serangan lurus, serangan T, tendangan. Nah, one point ini bukan cuma tendangan, boleh pukulan, namanya one point, ya. Satu serangan tep langsung diamankan, tep kabur. Intinya one point itu adalah semua serangan, satu serangan yang mutlak Bersih. atau bersih dan mengenai sasaran tapi tanpa ada balasan dari lawan. Itu intinya. Jadi kebanyakan one point itu dipakai tendangan, ya. Kebanyakan. Karena poinnya lebih besar daripada pukulan. Nah, one point itu untuk one point yang nge-clean atau mainnya rapet itu biasanya yang paling dominan sabit kali, ya. Sabit. Jadi karena sabit kan lebih tidak mental, ya, lawannya, ya. Jadi kalau tendangan lurus sama tendangan T biasanya tuh mental. Lebih baik kita untuk yang menjauh, yang menjauh. Jadi oke, kita akan mencontohkan langsung serangan one point dengan menggunakan patching. Teman-teman sekalian, patching ini anggap saja lawan, ya, lawan yang sudah memakai body, ya. Sekarang menggunakan one point tendangan sabit, ya, tendangan sabit yang rapet, begitu, ya. Oke, sekarang siap. Oke, jadi dia langsung mematikan serangan, ya, mematikan serangan. Jadi pada saat menendang, bam, ya, langsung merapat, ya. Merapat itu diamankan poinnya. Kalau kalian langsung gunting boleh, tapi bukan namanya one point lagi, sudah teknik aplikasi. Jadi di sini kita cuma membahas one point saja, ya. Itu adalah one point yang rapat. Terserah kalian posisinya mau begini, asal jangan merangkul. Coba sekali lagi deh. Sekali lagi. Yes. Nah, jadi rapat. Sini lagi. Nah, untuk kalian menyerangnya terserah mau serangan langsung atau dengan tipuan, gerak-gerak tur langsung ditaruh, ya. Jadi itu adalah teknik yang sabit merapat. Untuk catatan, kalau one point itu kita itu harus menggunakan tipuan itu lebih efektif karena biasanya kalau di pertandingan kalau kita tidak menggunakan tipuan mudah terbaca oleh lawan. Terbanting, ya. Dan kalau misal kita langsung itu pasti gampang kebantingnya. Ketangkep. Jadi itu adalah catatan, ya. Jadi tapi kalau mereka yakin nggak masalah, ya. Ini balik lagi ke kalian. Yang jelas kita bahas ini adalah one point, ya. Mau pakai tipuan atau tidak itu terserah. Jadi boleh juga kalau mau ngerapat dengan pukulan bisa juga, ya. Pukulan, coba pukul depan deh. Nah, pukulan, ya. Jadi pukul rapat.
Nah, oke. Itu dengan rapat ya. Jadi kalau untuk tendangan lurus dan T itu kayaknya kurang efisien untuk merapat ya, karena dia lebih, misalkan tendangan lurus itu lebih ke mental ya, keluar. Jadi kita susah mau ngerapat ya. Tendangan T juga seperti itu. Nah, sekarang tendangan sabit yang menjauh. Pak Oya, apa saya praktek? Boleh. Oke, saya. Jadi tadi adalah tendangan sabit pukulan yang merapat ya, misalkan tadi aku contoh lagi. Nah, langsung seperti ini. Nah, langsung seperti ini. Jadi kita harus tahu jarak tembak pada saat memang menendang. Nah, itu jarak tembak kita ya, cukup yang di belakang saja, pur. Nah, di sini saya akan mempraktekkan ya teknik tendangan sabit yang langsung menjauh atau lari dari jarak tembaknya lawan. Nah, yang pasti ya serangannya memang harus cepat. Harus cepat. Kalau tidak cepat ya jarak tembak lawan yang dimakannya. Ya. Jadi serangannya boleh misalkan set langsung cabut ya. Set langsung ke sini, itu terserah. Nah, kalau saya sih paling enak dengan efek bantuan tangan supaya jarak tembak kita cepat caburnya. Set. Ini mengaturnya. Kita mengatur dengan jarak tembak tangan. Oke, contoh ya. Nah. Nah, langsung cepat jarak tembak. Kalau nendang ya tangkep, banting. Lebih enak lagi pada saat sudah nendang, misalkan nendang ya. Langsung kabur jauh. Ya jangan lari, lari nggak boleh. Dengan kaidah langkah. Terus juga kalau misalkan ada yang nanya nih, Kak, itu emang harus tendangannya harus kaki belakang, nggak boleh kaki depan? Boleh. Boleh. Justru kalau misalkan kaki di depan itu, kalau yang terbiasa, Terbiasa. lebih ringan. Jadi kaburnya lebih enak. Ya, lebih enak. Lebih ringan kaburnya. Jadi Bebas. pertanyaannya kalau misalnya ada yang bertanya, itu harus kaki belakang? Tidak. Jadi kaki depan pun boleh. Misalnya gini, kabur gitu. Lebih enak lagi ditaruh ke depan kakinya. Jadi pada saat ini, pam, cabut. Ya. Nah, jadi sabit kurasa ada cukup ya. Pukulan juga bisa tadi, baik itu dengan clean, tam, baik itu juga dengan langsung kabur. Kram, biasanya seperti itu kebanyakan orang ya. Boleh juga terus. Yang jelas kalau mau mundur tuh lebih enak, efisien pada saat serangan situ kakinya tetap sini, 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 sini. Kalau di sini bisa juga. Yang mana enak kalian? Tapi lebih enak seperti ini. Jadi untuk teknik one point tendangan sabit itu bisa dipakai baik untuk clean dan baik juga untuk menghindar. Ya, jadi efektif buat dua-duanya, yang mana enak bagi kalian. Nah, di sini tinggal kita akan mempraktekkan tendangan lurus sama tendangan T. Ya. Tendangan lurus sama tendangan T itu lebih efektif untuk yang langsung kabur. Ya, untuk karena mengatur jarak tembak. Jadi pada saat dia jangkauan cabut. Mungkin Mbak Wewe boleh langsung praktekkan tendangan lurus. Jadi Tendangan lurus langsung kabur. ya. Jadi kali ya, biar kelihatan. Langsung ya, jadi gampang. Tendang langsung kabur. Nah, saya juga akan contohkan tendangan lurus yang kakinya depan. Tadi Mbak Wewe yang kaki belakang langsung kabur. Jadi saya yang praktekkan tuh. Ya. Ya. Jadi pada saat serang depan, hop, taruh, cabut. Nah, jadi terserah kalian. Mbak Wewe sekarang praktekkan T, memang spesialisnya dia. Oke. Kalau lurus tuh sebenarnya nggak usah kabur lagi kalau lawan sudah mental ya sebenarnya. Tapi lebih enak lagi kita mengamankan poin. Tapi kalau misalkan ini digunakan kalau misalkan kita masih jauh di batas Garis. luar ya. Kalau misalkan kita udah mentok di garis luar, jangan kabur. Karena itu bisa teguran. Yup, tendangan T terakhir. Cabut. Nah, sebenarnya ya, T itu tanpa kita mundur dia udah mental ya.
tapi lebih kita mengatur jarak saja supaya dia lebih jauh untuk mendekat lagi. Cukup lah, jadi T baik belakang depan sama saja ya. Jadi itulah versinya kita ya, membahas tentang 1 point ya. Jadi yang lebih efektif untuk merapat atau clean itu lebih ke sabit ya, lebih ke sabit tekniknya. Apakah bisa? Ya bisa mungkin, cuman kalau lawannya nggak mau bales, tapi lawan biasanya mau bales gitu kan. Dan 1 point itu bukan hanya menyerang ya, 1 point itu ada menyerang dan ada juga 1 point counter. Bertahan. Jadi di sini kita tipenya membahas 1 point yang menyerang, mungkin yang bertahan nanti di next selanjutnya ya. Oke, cukup ya teman-teman. Jika ada request lagi boleh komen di bawah, mau membahas 1 point tentang bertahan boleh juga, ntar kita akan bahas lagi. Oke, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudaraan, bye bye.